selamat bergabung kembali rekan-rekan. Mohon maaf atas kesalahan teknis ini. Ada kendala teknis, mohon dimaafkan. Ya. Halo. Nah, halo Bu. Ya. Ini jaringannya ya, kok bisa? Oke, Bu. Nggak pernah begini, nggak pernah. Oke, ya. Kok bisa ya? Bu. Oke, siap. Ya, tadi lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya, Bu ya. Ini pertanyaan terakhir saja. Iya. Supaya kita nggak sampai besok ya, Pak. Ya, Bu ya. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana menaruh gitu ya, menaruh kepercayaan ketika kita melakukan konseling pastoral di gereja. Salah satunya di gereja. Oh, yang tadi itu ya. Ya. Iya. Nah, biasanya orang itu nggak mau cerita kalau dia punya pengalaman apa ya, atau bisa pengalaman sendiri, bisa warga jemaat yang lain, di mana pendetanya atau majelisnya misalnya nggak bisa menyimpan rahasia gitu ya. Jadi kan orang takut juga mau cerita. Jangan sampai ketika dia cerita nanti disebarkan ke orang lain gitu. Nah, karena itu pendeta atau konselor memang harus awalnya pertama itu memang harus membangkitkan rasa percaya, ya, rasa percaya dan juga ditunjukkan dengan bagaimana menjaga rahasia umat gitu ya, atau warga jemaat yang datang cerita. Jadi kode etik kalau dalam konseling itu jangan cerita ke siapapun ya, termasuk ke suami atau istri pun nggak boleh ya. Jadi itu hanya untuk si konselor atau pendetanya, dia harus menyimpan itu ya, supaya warga jemaat itu tidak malu ya, tidak merasa sakit hati kalau ceritanya itu atau kisahnya, persoalannya itu diketahui itu oleh orang lain seperti itu. Makanya ruang konseling itu pun juga harus tersendiri kan, nggak boleh didengarkan oleh orang lain gitu. Nah, jadi kalau tempat percakapan aja rahasia seperti itu, ya kenapa harus diceritakan ke orang lain? Nah, seperti itu. Ya, baik. Berarti jadi pendeta itu berat sekali ya, Bu ya. Harus mendengarkan banyak banyak konseli gitu ya. Oke, baik Bu. Iya. Sepertinya kita mau akhiri sampai di sini. Boleh Bu memberikan beberapa kalimat penutup bagi kami semua, pada para netizen, sobat-sobat Teologi Dewi ini. Ya, silakan Bu. Ya, baik. Pesan dari saya adalah kalau kita mengalami trauma, kita harus terima trauma itu ya, berdamai dengan trauma kita itu, dan kita sendiri yang punya inisiatif. Jadi jangan mengharapkan orang lain ya, jangan terlalu mengharapkan orang lain. Mengharapkan boleh, tapi yang pertama itu harus kita ya, dan jangan menunggu lama ya, karena kalau lama dia akan semakin parah gitu ya, dan akan semakin sulit disembuhkan gitu. Jadi sebaiknya ketika mengalami langsung disembuhkan gitu. Tidak, ini penting bukan hanya untuk korban ya, tapi juga untuk penolong gitu ya, konselor gitu. Jadi ketika terjadi peristiwa bencana alam misalnya, atau kekerasan kah, atau konflik, itu harus segera dilakukan trauma healing, karena dia sangat berbahaya ya untuk kehidupan seseorang, karena akan merusak banyak hal gitu. Nah, itu yang yang saya ingatkan, termasuk dalam pacaran ya. Dalam pacaran ya harus bisa berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Dan tidak semua laki-laki atau tidak semua perempuan itu jahat gitu. Ada yang baik juga. Itu Bu, neuroscience itu ya Bu ya tadi. Neuroscience. Ya. Oke Bu, siap. Terima kasih banyak Bu Asnat. Sama-sama. Sorry, ini jaringannya saya nggak tahu kok bisa bermasalah malam ini. Biasanya enggak. Oke, tidak apa-apa Bu. Semoga kedepannya bisa lebih baik jaringannya. Kemudian terima kasih untuk waktunya. Kita bisa menerima banyak informasi baru terkait dengan trauma, pendampingan pastoral, dan self-healing ini. Terima kasih Bu Asnat. Saya Helen Jayanti, pamit undur. Sama-sama. Terima kasih Sobat TV. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Tuhan Yesus memberkati.